Pada kesempatan yang sudah melewati hari, kurang lebih 3 hari, ada pertemuan yang sifatnya memang tidak formal. Tapi pertemuan itu adalah pertemuan yang memang rutin dilakukan setiap minggu. Dan dalam kesempatan yang kemarin itu, saya sangat tertarik sekali dengan pernyataan Gus Fuad Pleret mengenai peran CAI yang ada di Indonesia ini dari zaman Soeharto sampai detik ini. Dan saya berpikir-pikir juga, apa karena itulah semenjak kepemimpinan Jokowi setelah 2 tahunnya, 2024, 2015, 2016. Nah, mulai 2016 ini muncul banyak sekali propaganda, kemudian isu yang intinya itu akan membenturkan masyarakat akar rumput. Ya, tentu saja ini dimulai dengan para elit politik waktu itu sampai detik ini. Artinya apa? Saya mengasumsikan pernyataan Gus Fuad Pleret yang mengatakan bahwa beliau hanya punya harapan terhadap 2 organisasi ini yang bisa menyelamatkan keutuhan NKRI. Meskipun cengkraman secara semut dan silen dan senyap oleh organisasi yang besar di dunia yang bernama CAI ini sudah sangat membahayakan, dan ini timbul tenggelam gitu loh. Hanya 2 organisasi yang bisa memendung isu-isu propaganda, adu domba dan lain sebagainya. 1 organisasi Nahdlatul Ulama dan 1 organisasi partai politik PDI Perjuangan. 2 organisasi itu yang menurut Gus Fuad Pleret yang masih bisa diharapkan untuk Indonesia ini terus bisa aman dan stabil meskipun gemburan-gemburan dari berbagai macam arah. Kenapa demikian? Apa yang dikatakan oleh Gus Fuad Pleret kemarin itu membuat saya akhirnya mencari tahu, benar nggak sih sebetulnya bahwa hanya 2 organisasi ini yang bisa menyelamatkan negeri ini, NU dan PDIP. Setelah saya coba mengumpulkan beberapa data atau jejak digital, saya juga bisa menyimpulkan dalam tanda petik ya, bahwa memang kenapa semenjak peralihan dari SBY ke Jokowi 2 tahun, ini kan banyak sekali muncul isu-isu tentang Jokowi PKI lah, Jokowi ijazahnya palsu lah, Jokowi anti asing lah, dan lain sebagainya. Karena ternyata memang ya tidak bisa dipungkiri gitu loh, bahwa memang Jokowi dalam membangun republik ini itu join dengan Cina, emang itu nggak bisa dipungkiri.
Tapi sebelum Jokowi, kita sebagai masyarakat awam ini juga kan tidak tahu secara persis bahwa membangun negara ini kan memang butuh modal yang besar lagi, tidak hanya kecil. Dan ini butuh negara lain. Setahu saya sebelumnya memang Indonesia itu kiblatnya di negara barat. Itu juga fakta. Dan semua semua bantuan, hibah maupun investasi itu kebanyakan sebelum Jokowi ini memang dari barat. Ya, salah satu contoh saja adalah Freeport yang kepemilikannya Indonesia hanya 1%. Kalau salah tolong dikoreksi. Tapi intinya Indonesia tidak punya andil apa-apa di dalam perusahaan yang itu sumber daya jelas-jelas milik negara Republik Indonesia. Karena ternyata sudah dikontrak mati oleh negara barat. Dan saya nggak mau nyebutin karena juga nggak apal negara barat itu apa namanya perusahaannya, saya nggak mau nyebutin yang karena memang jujur aja saya nggak apal. Tapi intinya pada basicnya SDA yang ada di Indonesia ini sudah dikontrak seumur hidup oleh negara barat. Dan Jokowi waktu itu berusaha kan untuk bagaimana mengambil kembali. Meskipun hanya kepemilikannya 51%. Itu pun saya berasumsi bahwa untuk mengambil kepemilikan saham itu, tentu saja kan pakai uang. Uang dari mana? Dari Cina. Dari mana coba? Terus akhirnya apa? Dengan seperti itu, pembangunan terus berlangsung. Pembangunan infrastruktur. Atau yang istilah Gus Fuad ini, Cina setiap kali menanamkan modal di negara lain, dia pasti punya konsep adalah sutra. Yang dimaksud di sini adalah infrastrukturnya harus dibangun dengan baik. Karena apa? Untuk jalur pendistribusian barang-barang mereka, barang-barang Cina. Dan nyatanya jelas kan, di marketplace, itu semua barang Cina yang masuk ada di Indonesia. Dan itu momen tepat untuk menghajar. Jadi pihak-pihak yang memang sudah dipegang atau disedo oleh si AI ini menghajar Jokowi. Ya, itu sudah fakta, tidak terbantahkan dalam hal ini. Karena masing-masing presiden, masing-masing pemimpin negara itu pasti punya visi dan misi yang tidak sama. Contoh Gus Dur, waktu menjabat jadi presiden. Berapa lama? Dan saya yakin konsep Gus Dur pun hampir sama dengan konsep Jokowi. Tidak mau berkiblat di negara, tidak mau berkiblat oleh negara barat. Nah, begitu masuk ke Cina, udah muncul tuh isu-isu PKI, isu-isu tenaga kerja asing yang kemarin ribut-ribut berantem, itu juga saya yakin sekali pasti ulah cecunguk si AI itu, si AI Indonesia ya, yang sudah ditanam di sini. Nah, ini soal terkonfirmasi atau tidak, sekarang masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat bawah, sudah tahu sebetulnya. Terus akan begini terus, sampai akan pernyataan Cak Nun yang memfir'onkan Jokowi, dan lain sebagainya lah. Yang kemarin saya juga unggah. Sebetulnya Cak Nun ini siapa ya sudah jelaskan.
Sederhananya begini, Anda berkiprah, khususnya berkiprah di bidang politik. Tidak mungkin kan Anda nggak punya kepentingan apapun juga. Pasti kan? Anda berkiprah di dunia politik. Entah itu melalui media sosial, entah itu apapun lah, di luar rings pemerintahannya. Punya pamrih nggak? Ya faktanya punya lah. Contoh nih, jejak digital. Waktu reformasi 1998. Ini opportunity buat orang-orang atau politikus praktis yang nantinya dia akan punya kepentingan menjadi atau menduduki salah satu jabatan di republik ini. Dan bisa saja saya, Anda, atau teman Anda lainnya gabung, join menjadi satu, dan opportunity itu masuk karena Anda sudah, dalam tanda petik, sudah punya brand secara sosial atau menjadi public figure, terutama di dunia politik. Kita bersatu, bersepuluh misalkan. Bersatu itu artinya 10 orang atau lebih lah gitu. Lebih dari 1 orang maksudnya. Gini aja, 98, saya, Anda, teman Anda, dan sebagainya, ini punya peran melengserkan Soeharto. Setelah lengser, apa tidak mungkin Anda nggak punya kepentingan untuk menduduki satu jabatan di pemerintahan? Nggak mungkin lah. Nah, orang-orang yang gagal, yang akhirnya pecah kongsi, tidak menduduki jabatan kala itu, apa reaksinya? Ya pasti jelas-jelas nggak terima. Nah, orang-orang gagal yang tidak bisa duduk di pemerintahan inilah yang digunakan organisasi Amerika Serikat yang bernama CIA inilah untuk terus menggerogoti kewibawaan dan kedaulatan pemerintahan yang sah dengan alih-alih bahasa yang diucapkan oleh orang-orang. Ya, sekarang ya contohnya itulah, membuat mimbar kemana-mana, membuat dialek kemana-mana dengan branding agama, dengan branding akademis, akal sehat, tai kucing lah. Intinya begitu. Salah satu contoh juga waktu kemarin, ribut-ribut tentang Biorka yang membongkar data rahasia pemerintah. Tapi pemerintah kan dicuekin aja. Itu sebenarnya masalahnya juga sepele. Orang-orang programmer IT ini, tapi ya pemerintah kurang ajar juga sih, tidak menghargai jerih payah orang. Suruh mengerjakan satu aplikasi dan sebagainya yang sifatnya itu adalah berhubungan dengan software atau hardware. Setelah dia mengerjakan, mungkin mengerjakan tentang data kependudukan dan lain sebagainya, tapi nggak dibayar-bayar mereka ini, ya tentunya mereka marah lah. Ini salah satu contoh lah, orang kecewa, orang gagal yang diserang pemerintah. Cuman karena waktu itu orang-orang program ini tidak terafiliasi dengan si AI, makanya ya cuman segitu aja, membongkar rahasia data pemerintah, tapi cuman ya, tapi intinya begitulah. Seperti tokoh-tokoh yang sekarang lagi keras bersuara di media mainstream, yaitu karena mereka sudah tidak punya lagi, tidak dianggap lagi oleh pemerintah yang sah, tidak dikasih lagi jatah atau dikasih kue, proyek kah, apakah segala macam.
Tapi mereka tetap minta, bargaining terus dengan Jokowi. Kalau tidak dikasih ya begitu. Jokowi Fir'aun, Jokowi tidak bangga, itu pasti pernyataannya begitu. Sederhana sebetulnya. Kita nggak usah ngomong mulu-mulu lah, sederhana. Kayak anak kecil minta jajan, minta apa nggak dikasih, ya dia teriak pasti kan. Itu aja kok. Jadi nggak terlalu serius-serius lah. Dan saya terus ya sudahlah, 15 menit saja.